Oke guys, sesuai dengan janji saya kemarin, kali ini saya dapat project motor NMAX seperti gini. Dan ini memang motifnya permintaan dari konsumennya. Dan kemarin setelah kita bincang-bincang bareng, ada sedikit perubahan untuk warna grafisnya. Dan seperti biasanya, karena ini medianya masih original bawaan dari pabriknya, untuk cara pengerjaannya masih sama guys. Jadi setelah kita amplas dengan grid 360 kemudian kita keringkan, langsung saja di sini saya main cat dasar. Berhubung nanti pinginnya warna dasarnya itu merah, jadi saya memakai cat dasar Dakar Yellow yang sisa dari pengecatan waktu lalu. Jadi guys, pada intinya semisal kita mau melakukan pengecatan warna merah, dasarnya itu nggak harus warna putih ataupun pink guys. Jadi kita memakai warna dasar kuning pun juga bisa. Asal cari cat yang sifatnya gampang menutup warna dasar hitam atau mampu menenggelamkan cat asalnya, dan setelah disemprotkan mampu ditopang untuk warna yang mau diaplikasikan di atasnya guys. Dan catatan terpentingnya, tidak merubah dari warna asal yang nanti mau kita topang di atasnya. Seperti halnya warna Dakar Yellow Mid ini, ketika kita aplikasikan sebagai dasar warna merah, merahnya tidak akan berubah sesuai dengan warna dari asal cat sebelum disemprot, dan hasilnya pun sama seperti halnya kita ketika memakai dasar warna putih maupun warna pink. Dan ini merupakan sebagian trik manajemen bahan. Jadi semisal bahan ini sisa, bisa dimanfaatkan untuk cat dasar maupun dimanfaatkan untuk lainnya. Dan keuntungan lainnya guys, semisal kita memakai dasar cat seperti gini, jadi tanpa memakai epoksi, adalah semisal kita sudah cat dasar, jadi bisa tanpa langsung digosok, bisa langsung naik warna inti. Ini merupakan juga manajemen dari waktu. Dan untuk catatan terpentingnya, saya sarankan untuk trik seperti gini hanya boleh dilakukan pada motor yang kondisinya masih original, bukan bekas cat-catan maupun cat aerosol. Setelah kita cat merah, nah di sini emang ada sebagian yang masih warna Dakar Yellow, karena ini untuk manajemen. Kalau saya pribadi untuk memanajemen cat, jadi supaya irit pada cat merahnya, karena gambarnya nanti yang merah hanya pada bagian yang samping, jadi tengah saya biarkan begini, nanti juga akhirnya akan tertutup hitam, sama seperti halnya Mini. Dan setelah kondisi seperti ini, kita diamkan dulu 1x24 jam supaya bisa di masking tape. Masalahnya catnya ini cat jenis PU. Ini ada motor Mio Soul silver gray matte. Ini oplosan, jadi bukan cat jadi. Ini oplosan kemarin silver 1E7 saya oplos dengan black gloss hitam biasa, terus ditambahi dengan cat biru metalik sedikit. Birunya di luar produknya Belkot kemarin kita pakai, cuman sedikit aja. Mungkin kawan-kawannya sering ngeliat di video saya, nggak bingung untuk cara mengoplos warna-warna seperti gini. Ini warnanya keren seperti gini. Baiklah, setelah kita diamkan 1x24 jam, sebenarnya kalau untuk warna-warna solid seperti merah guys, 1x24 jam itu menurut saya masih kurang. Jadinya di sini yang perlu hati-hati banget jika kita memakai dasar warna merah atau jenis-jenis warna solid, baik warna cat PU maupun cat NC,
Nah, itu catnya harus benar-benar kering. Di sini saya akan tutorialkan bagaimana cara membuat grafisnya secara manual tag. Jadi bagi mungkin kawan-kawan yang sudah lama gabung di channel ini, mungkin sudah tahu alat untuk pemotong masking tape yang merakit sendiri. Saya sudah pernah buat tutorialnya. Terus ini mungkin yang baru gabung, saya tutorialkan manual sedikit pada media firing belakangnya ini, agar kawan-kawan yang baru belajar tidak berkecil hati. Jadi nggak harus pakai alat yang bagus pun, sebenarnya manual pun juga bisa. Terus kunci untuk membuat grafis mode seperti gini, dalam artian grafis yang sangat sederhana dan simple seperti gini, kunci dasarnya adalah ada pada masking tape. Jadi masking tape, kawan-kawan tidak bisa langsung memakai masking tape yang seperti ini kita beli di toko terus langsung kita pakai. Ini untuk pinggiran les grafisnya itu nggak bisa dipakai, dikarenakan ini kalau kita amati detail, ini garis sampingnya ini nggak rata guys, jadinya akan sangat mempengaruhi hasil dari pengecetan. Jadi alangkah baiknya atau wajib, kalau bagi saya itu wajib, masking tape-nya harus dibelah dengan manual seperti gini, yang tentunya bagian pinggirnya dari masking tape itu hasilnya akan rata dan mulus, sehingga nanti kita tidak akan mengulang proses pembenahan setelah media ini kita cat. Ini memang untuk gambar grafisnya. Untuk gambar grafisnya setelah kami berunding dengan yang punya, grafisnya emang nggak sesuai atau nggak sama persis dengan motif yang dijiplak, cuman ada penambahan atau pengurangan sedikit. Jadi ini masking tape yang bekas kita potong, ini masking tape yang masih bawaan dari masking tape-nya. Yang kita pakai adalah yang masking tape untuk pinggirnya bawaan dari hasil pemotongan kita sendiri. Jadi supaya hasilnya enggak bintik-bintik atau bahasa Jawanya jelebret atau enggak rapi untuk bahasa Indonesianya seperti gini. Saya tuturkan di sini supaya lebih terang, masalahnya di dalam ruangan ya gelap. Ini di sini hujan terus guys, selama kurang lebih 2 minggu. Jadi cuacanya nggak bagus. Pemilihan thinner pun juga harus hati-hati untuk cuaca yang ekstrim seperti gini. Ini grafisnya sederhana banget, jadi cocok untuk para pemula. Dan satu lagi teknik, semisal bagi para pemula, semisal mau melakukan pemotongan seperti gini, untuk teknik memotongnya, usahakan cutter ini harus dalam keadaan kondisi tajam terus. Jadi sering kita potong bagian depannya. Terus untuk teknik memotong masking tape-nya, kawan-kawan ikuti alur keluar daripada grafisnya seperti gini. Jadi jangan kebalik seperti gini. Ini karena beresiko masking tape yang pinggir, bagian yang pinggir ini beresiko akan terbuka. Jadinya potong sesuai dengan alur grafis yang keluar. Contohnya seperti gini. Nah, ini alurnya kita motongnya ke sini. Terus kalau semisal bagian yang tumpang tindih seperti gini, tumpang tindih motongnya pada bagian masking tape atasnya, masking tape yang di bawah. Jadi seperti gini, jadi nggak di pinggir. Terus kalau semisal mau membuat sudut yang benar-benar rapi, pemotongan masking tape-nya ikuti arah dari masking tape yang atas. Semisal begini, ikuti alurnya terus ke arah keluar daripada grafis. Jadi jangan ditarik ke sini karena resiko untuk nggak presisinya akan besar. Itu sederhana, ini teknik sederhana, tapi terkadang kita sepelekan dan tentunya ya hasilnya ya akan nggak bagus atau nggak rapi. Ini jadi cocok untuk bagi para pemula. Terus misal kita menemui media seperti gini ya, motongnya tetap di atasnya masking tape.
Terus jangan terlalu ditekan untuk cutternya, ini supaya tidak berbekas pada catnya. Makanya itu saya menyarankan sering-sering untuk memotong cutter bagian depan supaya dalam kondisi tajam terus. Nah, ini satu lagi contohnya di belakang, kita ambil pemotongannya ke arah keluar dari pada grafisnya seperti gini. Terus kalau yang bagian masking tape satunya, kita ikuti arah dari pinggir masking tape yang di atas seperti gini. Jadi akan menghasilkan gambar yang lurus seperti gini. Oke, kita akan lanjutkan satu ini media. Nanti kawan-kawan belajar sendiri di rumah. Ini bagi pemula, tapi bagi yang sudah lama di channel saya ya tentunya akan sangat paham sekali. Jika kita mendapati media dengan gambar grafis seperti gini guys, kenapa saya tidak menggunakan metode kita blok semua masking tape untuk satu medianya setelah dicat merah, kemudian kita cutter satu persatu langsung di atas dasar warna merahnya? Karena jika kita memakai dasar warna cat piu dan kita cutter di atasnya untuk membuat motif warna lain di atasnya, tentunya akan sangat beresiko bekas cutternya ini nanti ketika kita clear akan muncul atau pecah guys. Dan ini sudah pernah saya bahas dahulu, mungkin bagi kawan-kawan yang sudah gabung lama tentunya akan paham banget tentang resiko ketika kita ngater langsung pada medianya. Ini contoh lain untuk bagian depannya dan sudah masuk proses pengecatan. Dan tips untuk melakukan pewarnaannya, arahkan semprotan dari pen brush tegak lurus terhadap masking tape-nya untuk menghindari semprotan dari pen brush ini masuk ke celah-celahnya masking tape yang kemungkinan ada masking tape-nya yang belum terlalu rekat. Ini untuk tips supaya agar pekerjaan kita rapi. Oke, berikutnya semisal kita pengen menambahkan variasi, jadi setelah dicat warna hitam. Jadi setelah dicat warna hitam, kemudian jangan dibawa dulu guys. Jadinya langsung saja kita tambahkan variasi. Ini contohnya seperti halnya ini. Saya membuat stensil dari kertas karton biasa logo Yamaha. Kita buat warna gradasi pada hitamnya. Terus ini untuk hitamnya saya memakai warna hitam black mica. Jadi supaya kelihatan keren. Yang jenis NC Black Mica. Untuk catnya kemarin cat lain dari produknya Bilcoat. Terus untuk gradasinya di sini saya memakai warna silver 1E7 produknya dari Bilcoat. Jadi untuk membuat gradasinya cukup semprotkan campurannya agak encer sedikit, fokuskan pada ujung bagian dari stensil. Jadi semisal begini ya, nyemprotnya di pas stensilnya atau pas di kertasnya seperti gini, jadi supaya efeknya lebih kelihatan. Dan mungkin kawan-kawan yang sudah sering nongkrong di channel ini ya tentunya pasti hafal banget dengan tutorial saya seperti gini. Jadi ini khusus buat pemula aja. Nah begini, selesaikan baru nanti kita buka untuk masking tape-nya. Oke, berikutnya setelah begini langsung saja kita buka untuk masking tape-nya. Dan setelah terbuka begini, barulah kita
tambah grafis lainnya bisa. Dan untuk merapikan bekas dari batasan cat hitam dan cat merahnya ya cukup digosok pakai lap bisa atau pakai kuku, tapi jangan pakai bensin karena atau kompon karena rawan catnya akan hilang. Dan di sini mungkin kawan-kawan akhirnya paham nanti kenapa saya dengan warna seperti gini harus dicat merah duluan, kemudian ditutup baru dicat hitam, karena supaya batasan cat ininya mulus halus tanpa terasa. Itu tujuannya. Jadi irit di clear. Oke, saya tambah dulu motifnya, nanti kita clear, dan setelah clear nanti akan saya tampilkan hasilnya. Dan setelah selesai penambahan motif pada grafis warna hitamnya guys, kemudian media ini langsung saja siap kita clear coat. Dan saya hanya akan tampilkan pengclearan satu media atau dua media ini dikarenakan lainnya emang saya lakukan pengclearannya di dalam ruangan. Ini kondisinya setelah kita clear, dan di sini cuacanya kebetulan mendung banget, jadi cuacanya gelap. Makanya saya di sini pakai kipas angin, bukan open tapi kipas angin untuk membantu penguapan supaya cepat. Nanti hasilnya kita tampilkan setelah motor ini kita pasangi semua. Dan untuk hasilnya guys, saya minta maaf banget nggak bisa menampilkan pada di video kali ini, tapi saya janji nanti di uploadan selanjutnya. Kebetulan ada dua NMAX, sekalian saya di situ akan mereview cat ceramic green atau ceramic hijau pada motor NMAX yang baru, keluaran baru. Jadi di episode itu nanti saya sekalian tampilkan full body hasil dari pengecatan kita tadi. Sekian dari saya, Coli Airbrush. Tunggu di uploadan selanjutnya untuk bagi kawan-kawan yang penasaran dengan hasilnya. See you.